karena di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan napas kehidupan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita, terutama pada hari ini terkhusus kita akan mengikuti kegiatan penghidupan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kesempatan dan kesehatan serta anugerah yang boleh kita terima hingga pada pagi hari ini. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Panegoro, seluruh dewan guru, dan dalam kegiatan pembelajaran Provinsi Sumatera Utara membuat program baru, yaitu dengan 5 hari belajar dan bekerja untuk kita semua Bapak dan Ibu di instansi pendidikan. Untuk itu juga saya ingatkan kepada kita semua, dan saya harapkan laksanakanlah Bapak dan Ibu tugas itu dengan baik. Kalau tahun lalu kita 7.30 sudah masuk ke dalam kelas, ini kita naikkan sesuai dengan program, yaitu 7.15. Bapak dan Ibu jangan terlena dengan budaya-budaya yang lama. Jangan terlena dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau 7.15 sudah masuk ke dalam kelas, saya pun tidak tahu buat manusia itu yang lain-lain. 7.15 ya 7.15 lah. Saya nggak tahu bilang bolehnya 7.20. Saya nggak tahu apa tadi. Yang saya ketahui itu yang tertulis itu tadi. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti aturan yang ada. Kita kan Bapak dan Ibu sudah tua-tua, nggak perlu lagi seharusnya diingat-ingatkan, dinasihati. Harusnya kita sudah menasihati anak-anak itu. Tapi Bapak dan Ibu kita mulai dari kita. Ya, saya ingatkan kepada kita, memang itulah program. Jangan begini nanti Bapak dan Ibu absen di kita, pulang. Terlambat pula lagi masuk. Padahal cuma di meja dibilang dilihat 7 pas sudah masuk. Dia resiko masuk, lewat pula lagi 20 menit atau 10 menit. Bapak dan Ibu perlu bisa kesadaran kita bersama. Siapa yang mau menggantikan Bapak dan Ibu mengajar dalam kelas? Siapa yang mau ngambil lagi tugas Bapak dan Ibu? Seberapa banyak anak-anak kita yang jadi korban? Kalau Bapak dan Ibu tidak masuk dalam kelas, itulah tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Ya, saya ingatkan kepada kita, Bapak dan Ibu, kalau Anda kurang terima dengan kata-kata saya itu, siapapun Bapak dan Ibu nanti mau jadi kepala sekolah di sini, itu tetap Bapak dan Ibu. Begitulah perintahnya. Begitulah perintahnya. Karena memang itu diinstruksikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Maka lakukan itu Bapak dan Ibu. Jangan nanti di daftar hadir Bapak dan Ibu 7.30 nggak datang. Nanti di absen juga di media itu sudah lengkap Bapak dan Ibu. Maka kita kerjakan lagi Bapak dan Ibu sesuai dengan program yang ada. Ya, saya ingatkan juga kepada kita semua, Bapak dan Ibu nggak usah sama dengan pelajaran yaitu Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak perhatikan tanaman itu, tidak kita perhatikan tumbuh-tumbuhan itu, tidak kita perhatikan pemupukannya, tidak kita perhatikan masalah tali airnya kalau di sawah dia, dengan program intensifikasi pertanian, yakinlah Bapak dan Ibu tidak akan mendapat panen yang cukup bagus, tidak akan mendapat. Demikian juga itu contohnya seperti kita dalam dunia pendidikan. Kalau kita tidak mau perhatikan anak-anak kita, tapi biarkan aja anak-anak itu bermain-main, yakinlah Bapak dan Ibu, hasilnya tidak akan maksimal. Ya, sementara Bapak dan Ibu dunia pendidikan hari ini Bapak dan Ibu
banyak program-program yang mau diperlihatkan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, sama dengan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pelajaran mendalam dan coding dari artifisial. Saya lihat definisi singkatnya itu adalah menulis. Coding itu adalah menulis instruksi atau perintah melalui komputer, atau pemrograman, membuat program melalui komputer untuk kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke ranah kegiatan pembelajaran melalui digital. Jadi kalau ada yang gaul-gaul milenial yang kurang paham dengan tentang komputer atau digital ini, Bapak dan Ibu, ya mungkin saya setahun lagi nggak apa-apa. Tapi yang ada 2-3 tahun lagi, Bapak dan Ibu yang tidak akan tergilas oleh zaman. Siapa di antara kita Bapak dan Ibu yang tidak mau mengikuti perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan akan tergilas oleh zaman. Begitu kepada kita Bapak dan Ibu, saya ingin melihat di sekolah kita yang muda-muda ini berkarya. Ya, dan saya mau tinggalkan sekolah kita ini, Bapak dan Ibu, posisi sekolah kita disiplinnya bagus, karakternya bagus, dan prestasinya bagus. Makanya waktu melapor Bapak dan Ibu perangkat ini yang kita urus ke kantor rapat, silakan berangkat, jangan ragu. Nanti kami bicarakan masalah pengeluaran dan lain-lain, saya bicarakan dengan kepala sekolah, karena yang di kantor rapat itu tipis pengeluarannya. Saya akan bicarakan dengan kepala sekolah yang ada di kantor rapat. Mudah-mudahan Pak, Bapak dan Ibu, kurasa nggak kecewa kan? Nggak kecewa, semua kita tanggung melalui dana bos. Ya. Dan pada hari ini Bapak dan Ibu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum kita saya utus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Ajar. Seharusnya kepala sekolah, tapi karena kesehatan saya kurang menurut saya, maka saya utus Pak wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menggantikan saya. Saya telepon cabang dinas dan cabang dinas mengiyakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau lihat sekolah kita ini ada perubahan. Ya, ada perubahan melalui agen-agen perubahan. Di sini sekarang ada 4 agen kita. Agen perubahan coding dan agen perubahan pembelajaran mendalam. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita curi ilmu mereka. Kepada Ibu Bapak Ibu berangkat juga, silakan diimbaskan Bapak dan Ibu apa yang Bapak dan Ibu dapat di pelatihan, imbaskan kepada Bapak dan Ibu ini melalui hal yang mau dibicarakan. Jangan biasanya saya katakan jangan ambil tindakan sendiri-sendiri. Ya, kebijakan yang saya ambil Bapak dan Ibu, kalau Anda Bapak dan Ibu juga mau bertanya, kebijakan yang saya ambil semua ada dasarnya. Maka kalau datang Bapak dan Ibu boleh saya jawab. Silakan. Kenapa Bapak seperti ini? Jawabannya seperti ini. Semua tindakan saya atau kebijakan yang saya buat untuk sekolah semua ada dasarnya. Dan biasanya itu apa yang saya lakukan dalam bentuk kebijakan sudah saya pikirkan adalah untuk kemajuan dan untuk kemajuan daripada SMA Negeri 1 Bandung. Tidak ada demi kepentingan pribadi. Semuanya saya pikirkan untuk kepentingan sekolah kita. Dan dalam pengambilan keputusan biasanya saya tetap berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah atau berbincang-bincang dengan orang yang saya anggap punya kompetensi. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu punya ilmu, punya pengetahuan, pembelajaran mendalam dan coding, punya banyak sesuatu tentang pendidikan Bapak dan Ibu. Tanpa dibarengi dengan disiplin yang bagus, yakinlah Bapak dan Ibu, gak akan berhasil. Yakinlah.
Tanpa disiplin yang bagus, Bapak dan Ibu, mungkin nggak maksimal hasilnya. Jadi saya minta kepada kita, Bapak dan Ibu, apalagi yang muda-muda. Saya lihat jam 7.15, 7.10, jam 7 pas saya udah ada di sekolah. Yang muda-muda ini di mana Bapak dan Ibu? Ya. Sama-sama kita Bapak dan Ibu membina anak-anak kita. Jam 7 pas sudah lonceng, anak-anak kita sudah tengah pagi, literasi ataupun mengikuti upacara. Bapak dan Ibu, adalah kita di sana. Kita lah sebagai contoh. Kita lah yang memprogram ini, Bapak dan Ibu, melalui coding dan pembelajaran mendalam. Itu yang diminta oleh pemerintah untuk kita. Bekerja dan bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada kita. Dan kita sudah digaji oleh pemerintah, Bapak dan Ibu. Maka kita jawablah dengan kinerja kita yang bagus. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mau meninggalkan sekolah kita ini kurang lebih 10 atau 11 bulan lagi. Saya mau lihat Bapak dan Ibu mempunyai ilmu dan penuh dengan semangat untuk mengikhlaskan apa yang Bapak dan Ibu ketahui kepada anak didik kita melalui kegiatan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Boleh kita menjadi contoh Bapak dan Ibu untuk kabupaten. Jangan merasa kecil. Tahun 2025 Bapak dan Ibu, ada beberapa wakil kepala sekolah dari sekian sekolah yang ada di Labuhan Batu, yaitu calon kepala sekolah yang mengikuti calon kepala sekolah, justru dari sekolah kita yang berhasil, yaitu Bapak Giat memimpin. Satu-satunya dari Kabupaten Labuhan Batu. Pak Semamata nanti menyusul sama Pak Maria. Ya, silakan terus Bapak dan Ibu semangat menimba ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita kita, Bapak dan Ibu, prestasi kita yang tertinggi adalah kepala sekolah. Guru karir tertingginya adalah kepala sekolah. Jadi, mari Bapak dan Ibu kita raih bersama-sama. Semua semangat, semua mau menjadi maju. Jangan dengarkan orang lain, tapi timbal ilmu, tetap semangat bekerja, disiplin, dan tunaikan tugas dan tanggung jawab itu di sekolah kita ini melalui beban kerja yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jadi saya rasa hari ini, itu sekedar pembinaan atau arahan saya Bapak dan Ibu. Hari ini kita mengikuti pelatihan pengimbasan pembelajaran mendalam dan coding melalui Ibu Parmi MPD, Pak Antonius Marmata, Ibu Duma Sianipar, Bapak Sukirin SPD. Jadi Bapak dan Ibu, nanti silakan timba atau curi ilmu mereka, tanya dan diskusi yang baik supaya mereka dapat mengeluarkan ilmu yang mereka dapat dari pelatihan yang sudah dilakukan 5 hari di Rantor Bapak. Saya rasa ini yang boleh disampaikan Bapak dan Ibu sebagai arahan, dan tepat pukul 9.27 menurut jam saya, Bapak dan Ibu, kegiatan pembelajaran mendalam dan kegiatan coding artifisial di SMA Negeri 1 Banyuwangi melalui Bapak dan Ibu moderator, saya buka dengan resmi. Terima kasih, selamat pagi. Saya serahkan kepada moderator, Bapak dan Ibu. Tapi nanti sebentar lagi malam tahu saya ada urusan keluar, tetap dihentikan dan kegiatan bersama berjalan dengan baik. Rasa demikian, tidak kurang saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan pembebasan pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak
atas semangat dan motivasinya kepada kita. Mudah-mudahan semangat Bapak, motivasi Bapak bisa mengalir kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan perimbasan kita mulai, perlu kami beritahukan kepada kita semua bahwa untuk kegiatan hari ini, sesuai dengan audiens kami kepada Bapak Kepala Sekolah, ini dilakukan Bapak dan Ibu guru selama 4 hari. Mengingat durasi waktunya lumayan panjang. Untuk itu, kebijakan dan arahan Bapak Kepala Sekolah supaya tidak terjadi kekosongan yang begitu lama di kelas sesuai dengan jadwal daripada pembelajaran kita, maka kita bagi lagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi supaya Bapak Ibu ketahui, hari ini nanti Ibu Pakmi tentang coding dan artifisial, kemudian besok juga kita bertemu kembali di jam yang sama, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Sudirman. Kemudian hari Senin kita bertemu kembali di jam yang sama, yang nanti akan dibawakan oleh kemudian yang terakhir hari Selasa yang membawakan demikian pemberitahuannya Bapak dan Ibu, supaya kita ikuti selama 4 hari ke depan sehingga bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita mulai kegiatan pengibasan pada kesempatan ini yang akan dibawakan oleh Ibu Nurlaili Pakmi MPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu rekan guru semua telah bersedia mengikuti pengibasan dari materi yang sudah kami terima saat mengikuti pelatihan tanggal 8 sampai 12 kemarin di kantor Bapak. Di sini bukannya kami sebagai menggurui, tetapi kita sama-sama masih belajar. Saya pun juga masih belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang, semuanya sama asal mau belajar. Kemarin saya dengar istilah coding dipresenti dengan coding, pola dingin. Ya Pak Isbe? Ya. Jadi tanggapan Bapak itu adalah coding tadi. Itu penulisannya atau tidak? Di sana coding, di sini coding. Mana yang betul? Iya, sebenarnya Pak, penulisan bahasa Inggrisnya itu coding. Oh, penulisan coding ya. Kita harus mencintai bahasa Indonesia. Seperti juga dengan kecerdasan artifisial yang kita kenal itu dengan AI, artificial intelektual kan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia supaya agak tidak pegang-pegangnya. Kita ini dulu ya, tes dulu ya. Ada saya kirim link di grup, tinggal diklik linknya, kemudian masukkan kodenya itu. Ada scroll dulu. Di grup Ya di grup guru SMA. Joinmyquiz.com itu. belum ada. Join quiz ya. Oh, Pak Sudirman yang Iya, ada. iya. Oke. Diklik, lalu masukkan kodenya 874300. 874300. Ini sudah masuk, ada Bu Maria. Ini ya, tidak ada namanya di situ ya. Kemudian Bu Ida, Bu Ildani.
Ini saya kasih bocoran dari nanti yang tidak besar ada ribut dari saya. Pertanyaannya gampang-gampang, 10 pertanyaan. Kita di sini berapa orang ya, Pak Kornel? Hitung dulu lah Bu Pak Mi. Hitung ya. Aku tidak jalan Bapak Ibu. Sudah bisa dimulai atau belum? Sudah Bu. Ini baru 10 peserta. Kita di sini banyak. Saya absen ya, Bu Atika tadi, Bu Masian Nipar, Bu Elviani Arahap, Bu Ernawati, Pak Ferry Senturi, Bu Pika Wanda, Bu Ariati, Bu Indah Permana, Bu Delia. Baru 12 orang. Nah, saya udah masuk itu. Ke bawah ya Pak ya. Di bawah. Sudah nggak apa-apa. Ada kelihatan? Apa kita mulai? Yang lainnya tidak ikut? Bagaimana? Yang bisa masuk? Aku udah masuk aja lah. Ya? Jangan dulu dimulai handphone. Oh ya. Iya. Ini dulu. Yang dulu. Kalau ada handphonenya pakai. Coba. Masuk aku kan. Ini. Udah loh. SP kenapa belum masuk? Ojek. Nah. Pak Suedi udah ikut? Ya. Tapi belum ya? Saya belum. Yoi banget. Saya baru sebelum Pak. Sekali. Pak, udah pegang otomatis. Jangan keluar dong apa. 1, 2, 3. 2 udah Bu. Nah. 3. Oke, mulai ya. Angkat tangan. Nah. Ingat waktunya ya Bapak Ibu, waktunya 30 detik per soal. Aku hilang Bu. Udah lanjut. Ya, apa lagi? Udah dijawab kan? Apa itu? Lanjut. Yang dipilih. Ya pilih lah satu. Milih. Siapa dipilih? Kita lihat yang nomor pertama adalah Bapak Suedi. Makanya api yang mati. Nggak bawa keratu gitu. Udah lah, kan kamu. Pak Saparudin. Dah. Ada. Contoh model itu untuk mencetak F adalah Eko, Tapi cepat dia dapat. Ada namanya tes. Saya hello. Ada hello. Eko nya semua. Bulan, aku Pak Mi. Yang pertama, Bu Ernawati. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Katanya profit. Yes, saya Senyum gampang. Aku bisa mati tiba-tiba dari tadi lah. Tapi lah. Arabnya lupa. Apa
jaringan. Bukan faktor jaringan lah, pakai wifi ya bisa. HP-nya mereknya apa? Kodenya bisa lagi lah, kodenya. Kodenya harus itu. Nggak bisa masuk. Sudah. Wih, bijak kali. Ali kurang khawatir. Ali dapat digunakan untuk Masak nasi kau cek itu. Hilang. Mana Pak Adem itu? Bukan Pak ada. Pak, jadwal tidur. ya, sebanyak yang Ali dapat digunakan untuk jadwal tidur, prediksi masih tetap bertahan. Tidak terkait Korea memungkinkan hari yang berbeda. Hari berarti Korea. Masih tetap bertahan. Nanti udah sepakat ini. Iya. Tidak ada kesepakatan di balik lain ya Pak ya. Sebetulnya di cepat, benar juga. Bahasa Salah Indonesia. satu contoh lain di ponsel adalah kamera kalkulator, musik offline, pengenal wajah, kalkulator biasa. Masih tetap berlaku. Sekali loh. Nah, Kalian dapat menjawab pertanyaan, merekam video, menyimpan dokumen, menyalakan sensor. Dengan pada hari baru semua. Respon. Jawabannya cepat. Iya. Ini yang mau udah buat. Bapak Ibu tolong tanda tangan laptopnya ya. Nomor 9, kenapa siswa belajar menginginkan air? Untuk bisa menggambar, untuk tahu cara memperbaiki ponsel, dan menghadapi masa depan kita, untuk menghindari perasaan. Wih, mantap. Udah pede. Lama lagi depannya. Biar tidak bosan. Masih apa artinya? Aduh, ada ruang satu detiknya. Google Map menggunakan AI untuk menunjukkan rute terdekat, membuka pesan, membuat suara lucu, mengetik secara otomatis. Nah, duluan nanti keduluan lagi. Rute ya. Mana Met? Met rute lah. Oh iya. Buka pesan. Messi pula. Rute tercepat. Kita lihat siapa ya Coba aja. dua tiganya. Nomor 1, Pak Rudi. Juara 1, juara 3. Oh, dua-dua Mana yang boleh panitia juara? Pasar pembon
nomor 2. Dari Nomor berikut. Sekian detiknya, bukan menit. Iya. coding dan kecerdasan Ini kena handphone lemah. Di sana udah muncul Oh, iya. teknologinya masih semakin bertambah besar. Jadi kita siapkanlah anak-anak sekarang ini untuk menyongsong masa depan dengan teknologinya nanti yang berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya, menumbuhkan pola pikir digital dan etis. Menemukan pola pikir digital dan etis. Digital itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau digital itu dari bahasa Yunani artinya jari jemari. Apapun yang menggunakan jari jemari itu namanya digital. Seperti komputer. Kemudian apa lagi? Dengan menggunakan HP atau Android. Ya, kalkulator. Maka di sini anak-anak dia lebih berpikir digital dan etis. Etis itu artinya pantas enggak. Kita harus ketahui apa itu pengertian coding dalam pendidikan. Coding seperti tadi dibilang Bapak Kepala adalah perintah yang dimasukkan dalam komputer ataupun juga bahasa pemrograman yang merupakan proses belajar menulis instruksi atau perintah yang menggunakan bahasa tertentu. Ini lebih pahamnya itu orang-orang yang sarjana komputer seperti Bapak Sugandi. Kalau saya yang tahunya cuma kulit-kulitnya aja, seperti Swift, Python, atau JavaScript. Bapak Ibu pasti pernah dengarkan JavaScript kan? Untuk membuat program, aplikasi, game, simulasi, atau solusi digital lainnya. Dulu di awal tahun berapa itu Pak Salahuddin yang ada JavaScript itu untuk game? Tahun 2009 ya, 2010. 2000 ya, sekitar segitulah. Kan Sebelumnya masih Symbian. Sebelumnya masih Symbian. Masih itu ya. Jadi sekarang ini sudah semakin berkembang. Namun coding bukan hanya soal menulis kode, melainkan juga melatih cara berpikir logis, kreatif, dan terstruktur. Dalam dunia pendidikan, coding menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan abad ke-21 seperti pemecah masalah, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Perlu saya ingatkan, itu pembagian teknologinya ada 3 jenis. Yang pertama menggunakan internet, yang kedua tanpa menggunakan internet, yang ketiga penerapan. Kalau yang menggunakan internet contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu membuat presentasi dengan Canva, kan perlu internet kan? Ataupun juga misalnya membuat soal, mencari soal dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Ya? Cici, Ya? Cici. Bisa. Kemudian apa lagi? ChatGPT. ChatGPT. Dan itu kalau misalnya kita mencari jawaban dari mana biasanya? Dari HP Bapak Ibu sebenarnya ada. Dari WA. Ada situ nampak. Dan dari itu apa namanya? Iya, meta nilai kan? Itu pun bisa juga. Nanti kita praktekkan. Terus yang kedua itu tadi tanpa menggunakan internet. Contohnya apa? Sebelum-sebelumnya kita dulu lebih banyak tanpa menggunakan internet. Contoh kita membeli aplikasi, ya kan, Pak Salahuddin. Terus software itu diinstalkan di laptop. Itulah contoh merupakan yang tanpa internet.
Yang ketiga itu penerapan. Penerapan tidak dia menggunakan internet, tidak menggunakan komputer. Penerapannya itu dalam sehari-hari kehidupan nyata. Contohnya apa Bapak Ibu? Tanpa kita sadari sudah kita lakukan, tapi kita nggak paham itu termasuk coding atau enggak. Seperti teks prosedural, ya kan, Bu Ena? Itu termasuk merupakan codingan, karena terstruktur kan dari urutan 1, 2, 3 dan seterusnya itu termasuk coding. Contohnya yang lain untuk seni tari, ada gerakannya tahap 1, ada gerakannya ya Bu, ada iramanya, itu juga merupakan coding. Coding untuk penerapan dalam pembelajaran. Olahraga gitu juga ya kan Kak Pamer? Yang apa-apanya bersedia, siap, ya, itu juga termasuk coding. Apalagi dalam bahasa Inggris apapun, pelajaran semuanya ada pasti coding. Itulah imbasan ataupun penerapan dari coding sipil. Jadi jangan menjadi momok kita, coding itu, oh ya, itu kan harus orang matematika, harus orang pemrograman komputer yang bisa membuat itu. Kita kan nggak di situ apanya tatatannya. Tidak begitu ya yang diharapkan pemerintah. Inilah yang harus kita penyamaan persepsi coding itu bagaimana, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, suaranya Bu, ini ya. Contoh penerapan coding dalam pembelajaran. Ini simulasi sains matematika, membuat animasi gerak, grafik, atau eksperimen virtual. Mana di sini dulu matematika? Ada? Ya. Ada pasti menggunakan grafik ya Bu. Kemudian menggunakan animasi gerak ada Bu. Eksperimen virtual bisa ada. Begitu juga yang sains, yang fisika, kimia, biologi. Biasanya menggunakan apa? Yang untuk lab virtual atau virtual lab. Biasanya menggunakan apa, Bapak Ibu? Ada pernah nyoba? Pernah dengar namanya PET simulation? Nanti ketika di Google ada namanya PET simulation, itu materinya kimia, fisika, matematika, biologi ada di situ. Jadi kalau misalnya bahan labnya, alat labnya enggak mencukupi dan tidak memadai, bisa kita gunakan virtual lab. Bu Ida pernah coba kemarin itu apa Bu? Aplikasinya? Yang kemarin waktu pas pengukuran kemarin menggunakan apa? Jadi melalui HP. Ya itu aplikasi ya. Selanjutnya ada game edukatif. Siswa membuat game bertema pelajaran seperti kuis interaktif. Yang tadi yang saya berikan kepada Bapak Ibu tadi itu termasuk kuis interaktif dengan menggunakan apa? Apa namanya tadi? Ini namanya quiz, sekarang namanya playground. Itu juga termasuk kuis interaktif. Ada lagi yang namanya Kahoot, apalagi masih banyak yang lainnya. Bisa Bapak Ibu belajar, coba nanti nonton tutorialnya dari YouTube ataupun belajar dari teman ataupun dari saya pribadi. Sama-sama belajar. Berikutnya ada proyek STEAM, menggabungkan coding dengan seni, teknologi, dan sains. Bapak Ibu ada yang tahu kepanjangan dari STEAM ini apa? Kepanjangan apa? Bukan STEAM uang ya Bu, Pak? STEAM. Ya. S-nya itu apa Bu, Pak? Sains. T-nya teknologi. E-nya engineering. Ya. A-nya art and mathematics. Iya. Jadi di situ ada
sainsnya, ada teknologinya, ada edukasinya, ada seninya, dan juga matematikanya. Lalu ada latihan logika dan algoritma, mengasah pemikiran kritis dan sistematis. Ini biasanya logika algoritma ini dalam matematika ya kan Bu. Misalnya if, gimana kalau benar atau salah hasilnya itu diskusikan. Lanjut, manfaat coding dalam pembelajaran. Melatih berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kreativitas, mendorong kolaborasi dan komunikasi, menumbuhkan keteguhan dan daya juang. Jadi sini Bapak Ibu diharapkan kita dan juga peserta didik bisa berpikir logis dan sistematis dengan menggunakan coding, dan juga memecahkan permasalahan yang kita berikan. Lalu anak-anak ini tingkat kreativitasnya itu lebih tinggi lagi, bekerja sama dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat dan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya manfaatnya yaitu mempermudah pemahaman konsep abstrak, mempersiapkan siswa menghadapi masa depan digital, meningkatkan rasa percaya diri, melatih kemandirian dalam belajar, dan membangun literasi digital. Manfaat kecerdasan artifisial yaitu membantu personalisasi pembelajaran, menghemat waktu guru dalam proses perencanaan dan evaluasi, meningkatkan kreativitas guru dan siswa, menyediakan umpan balik yang cepat dan akurat, mempermudah akses ke sumber belajar yang luas. Jadi contohnya Bapak Ibu tadi mau membuat soal ujian, baik ulangan harian ataupun ujian tengah semester atau ujian semester, pasti Bapak Ibu kalau misalnya lupa soal sebelumnya ataupun mau buat soal yang baru, pasti mencari di internet kan? Itu termasuk menggunakan kecerdasan artifisial. Bapak Ibu masukkan perintah di situ, misalnya soal esai tentang listrik statis contohnya. Jadi nanti muncul di situ banyak. Atau bisa juga menggunakan ChatGPT. Nanti saya praktekkan bagaimana cara cepat membuat kisi-kisi ujian. Misalnya besok mau dikumpul, jadi kita buatnya harus hari ini. Itu nanti ada cara cepatnya. Begitu meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Dan saya minta Bapak Ibu kalau misalnya soal itu sudah kita cari dari internet, kita copy paste dari internet, alangkah baiknya agak dimodifikasi lah soal itu. Supaya apa? Dan anak-anak lebih jauh dari kita kan. Nanti ada HP, di-scan, langsung ada jawabannya. Jadi coba dimodifikasi, meskipun caranya sama, tujuannya sama, tetapi indikatornya itu kita bedakan, variabelnya kita bedakan. Apa berikutnya yaitu mendukung pembelajaran kolaboratif. Tapi di sini ditingkatkan kerjasama baik secara kelompok ataupun secara global. Membantu siswa berkebutuhan khusus. Di sini ada juga kan yang siswa kita memiliki kebutuhan khusus, itu juga sangat membantu. Mempercepat proses analisis data pembelajaran, mendorong pembelajaran aktif dan eksploratif,
menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja masa depan. Contohnya, penerapan saya singkat kecerdasan artifisial ini dengan KA, bukan kereta api ya Bapak Ibu. Di sini ada namanya chatbot pembelajaran menjawab pertanyaan siswa secara otomatis. Seperti yang Meta AI itu bisa juga digunakan. Rekomendasi materi belajar, KA ini menganalisis kebutuhan siswa dan menyarankan materi yang sesuai. Penilaian otomatisnya, KA memeriksa hasil kerja siswa, misalnya jawaban esai sederhana. Analisis kemajuan siswa, KA memantau performa siswa dan memberi umpan balik personal. Ada juga aplikasi KA ini, contohnya Google Form. Bapak Ibu pernah menggunakan Google Form? Di situ Bapak Ibu nanti membuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Kita masukkan kunci jawaban, anak-anak menjawab, sudah langsung ada lihat skor. Jadi kita tidak capek lagi untuk mengoleksi. Es briefing dulu nggak Pak Bu? Biar mengaduk. Oke. Selingnya dulu. Sedikit lagi apa ya? Oke. Penilaian otomatis sudah tadi paham periksa hasil kerja siswa, analisis kemajuan siswa, KA memantau performa siswa dan memberi umpan balik personal. Sesuai dengan permintaan maka SD, maka kita melakukan SDG. Ayo berdiri. Bapak Ibu siap-siap. Semuanya berdiri. Ayo kita datangkan pada saya. Siap? Mulai. 1, 2. Ya. Yang lain tadi pemirsa ya. Bupati ikut juga lah.
Ya cukup ya sedikitnya ya. Kita lanjutkan. Tangan diputar-putar, pegang wadah jempol. Jadi Bapak Ibu kita langsung prakteknya aja lah ya, supaya nggak ngantuk ya. Oke, Bapak Ibu punya HP atau laptop? Ya. Bapak Ibu, ya. Ketika di Google itu ChatGPT, ya. Ini untuk membuat kisi-kisi ujian semester ataupun ujian tengah semester. Nah itu diklik ini, ya. Dan dibuka Bapak Ibu ChatGPT-nya, udah. ChatGPT dulu. Lalu kita masukkan perintah atau prompt, istilahnya prompt. Ketikkan di sini, buatkan 10 soal. Kita coba pakai ChatGPT dulu ya Bu ya. 10 soal esai tentang ini mau buat soal ulangan harian contohnya deh ya, dalam satu bab. Jadi saya buat ini tentang rangkaian listrik. Buatkan 10 soal esai tentang apa materinya, Bapak Ibu masukkan di situ, tentang rangkaian listrik arus searah. Ini dalam pelajaran fisika. Nah, dengan tingkat kan gitu ada diminta kita dengan tingkat kesukaran, dengan tingkat kesukaran 25% apa? Mudah. Dan 50% sedang, 25% sukar. Lalu lengkap dengan kunci jawabannya. Lengkap dengan kunci jawaban. Lalu klik enter ataupun klik yang tanda panah ini. Jadi nanti muncul soal-soalnya. Seperti inilah contohnya. Terus kita mau membuat tabelnya, tabel kisi-kisi. Jadi caranya, udah muncul tadi soal-soal itu tadi, kita kopikan dulu semuanya, semua soal, sama jawabannya juga. Kemudian kita tambahkan perintahnya situ, buatkan tabel kisi-kisi ujian semester. Yang apa tadi kisi-kisi ulangan harian. Banyak kali itu punya banyak sama terus.
Aku Pak. Kamu. Buatkan tabel kisi-kisi ulangan harian dengan apa yang mau kita isi. Ada di situ permintaan tingkat kesukarannya tadi. Sebelumnya apa? Ada indikator. Sebelumnya lagi ada lagi kompetensi dasar. Dengan kompetensi dasar, kemudian indikator, soal, apalagi tingkat kesukaran, terus apa lagi? Tingkat taksonominya perlu nggak ya? Yang ada C2, C3, C4-nya. Taksonomi. Tingkat taksonomi itu kunci jawaban. Ya, kalau semua apa? Baru klik enter. Jadi nanti yang tabel ini kita kopikan, pindahkan ke Word, terus dirapikan kotaknya, tabelnya. Begitu cara cepatnya. Nah, Bapak Ibu. Lalu ini untuk yang ChatGPT. Kalau misalnya kita minta buatkan gambar, bisa nggak kira-kira? Coba ya, buatkan gambar folding contohnya dengan Apa calling? rasa yang menggiurkan. Dengan toppingnya apa? Kopi susu panas. Topping Pak, topping. Kopi. Ya, toppingnya apa? Ya, sesuai dengan selera ya. Memiliki buat gambar Gambar bisa nggak? gambar coding. Mau nggak keluaran gambar? infografi yang jelas, Ada di sebelah yang jelas, memiliki resolusinya yang tinggi, resolusi yang tinggi, dan siap dipin. Kemudian coba kita enter, muncul nggak ya gambarnya? Agak lama. Coba kita menggunakan meta AI yang ada di WA. Di situ lebih cepat. Buat apa ya, Lel? Ya terserah mau mencari apa gambarnya di situ. Macam tadi buatkan folding, cara ininya sama, perintahnya sama. Gambar buah. Google dong nih sini. Seperti ini yang sudah saya pernah buat sama teman-teman iklan kemarin, pelatihan kemarin. Ini promnya, misalnya tentang rujak. Buatlah desain poster untuk promosi produk baru kami yang yaitu rujak. Desain posternya harus menarik perhatian target audiens kami, yaitu semua usia. Jadi penampilannya seperti ini. Begitu ditambah lagi promnya.
Tambah lagi formnya hasilnya berbeda. Tambah lagi ini tadi ditambahin menggunakan warna hitam putih dengan gaya modern. Terus ini ditambah lagi dengan tulisannya itu menggunakan comic sans. Ditambahin lagi gambarnya itu sesuai dengan poster. Jadi setiap kita menambahkan perintah itu nanti gambarnya berbeda. Untuk berikutnya kita tambahkan lagi tampilannya seperti ini. Dan terakhir tambahkan lagi di sini ada layoutnya, kemudian efek bayangan pada tulisan. Biasanya digunakan untuk ya orang-orang jualan, bisa juga kita dalam pelajaran itu anak-anak kita minta membuat iklan pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, ada kan yang buat iklan kan? Nah gitu bisa juga dalam prakarya membuat masakan. Jadi lebih cepatnya seperti ini menggunakan prompt. Kesimpulannya, kalau kita membuat promptnya itu lebih detail dan lebih rinci, detail rinci ya, maka itu hasilnya akan lebih baik. Kalau misalnya kita salah memasukkan kata-kata kuncinya di situ, nanti hasilnya berbeda. Cobalah nanti Bapak Ibu buat tentang rujak ataupun kodik ini menggunakan gambar ilustrasi. Pasti gambarnya Kak seperti ini. Cobalah tes. Karena saya coba, itu gambarnya seperti gambar biasa aja, gak gambar 3 dimensi. Sudah dites, dipraktekkan. Praktekkan di meta itu, ya, gak keluar. Esteller. Mana ya hasilnya? Mana kenal dia sama saya? Enggak. Mana tadi yang keluar? Yang baru lebih bisa. Mana yang ada yang kayak lebih cepatnya di HP Bapak Ibu itu kalau misalnya ada bentuk speaker mikrofon, jadi Bapak Ibu bisa ngomong, jadi nanti dia muncul ada tulisan teks gitu, jadi nggak capek kita mengetiknya, tinggal ngomong buatkan saya gambar coding yang menyegarkan dengan tipografi yang jelas begini muncul. Apa yang sudah berhasil? Oh ya, mantap. Beri tepuk tangan untuk para negosiasi mata. Oh ya. Ya bisa. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Sudah berhasil. Lalu ada juga yang lebih pentingnya Bapak Ibu membuat presentasi. Kita mau cepat nih membuat presentasi mengajar di kelas. Jadi Bapak Ibu gunakan apa? Selain PowerPoint? Canva. Supaya cepatnya bagaimana? Coba lihat di Canva Bapak Ibu, ada di sini muncul Canva ini.
Ada? Kalau ada aplikasinya silakan dibuka. Kalau nggak ada, ketika di Google itu Canva for Education. Tulisannya Canva. Canva. Ini Canva for Education. Canva. Nah, diklik bagian atas ini. Yang Canva Education itu diklik. Nah, ya yang 100%. Begitu masuk, kalau misalnya belum pernah mendaftar, Canva. daftar menggunakan akun Gmail, bisa juga akun Belajar ID. Saran saya, gunakan akun Belajar ID supaya bisa yang fasilitas pro menjadi gratis. Itu kelebihan menggunakan akun Belajar ID. Gratis untuk guru. Iya. Sudah berhasil Bapak Ibu masuk ke Canva-nya? Ya, terima semua booking. Cari template. Sudah bisa dibuka Canva-nya. Lalu coba Bapak Ibu cari Canva AI ini yang ada seperti bintang-bintang. Canva AI. Ada kelihatan Bapak Ibu? Saatnya jam 5. Ya, diklik kalau sudah ketemu. Baru kita masukkan perintah. Misalnya, buatkan presentasi tentang listrik statis kelas 12 SMA dengan tampilan menarik. Enter. Kita tunggu dulu. Bapak Ibu sudah mencobanya. Sesuaikan aja dengan materi pelajaran masing-masing. Nanti diminta pilihan Bapak Ibu mana yang mau digunakan template-nya. Ini jaringannya masih sibuk. Coba Pak saya lihat dulu ya punya Bapak Ibu. Bisa? Iya. Bapak Ibu pilih satu. Ya, terserah mau yang mana. Seperti ini ya punya saya, contohnya nih listrik statis seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik use Canva editor. Bapak Ibu klik apa? Edit. Bisa Bapak Ibu masukkan foto ataupun mau diganti yang tulisannya yang di atas ini mau diganti dengan nama ataupun mau diganti dengan tulisan nama sekolah. Itu berarti tinggal mengedit. Ini ya Bapak Ibu diedit bagian atas ataupun mana yang kalau misalnya pun gambarnya mau diganti pun juga bisa. Caranya kita cari bagian elemen ini mau yang sesuai dengan keinginan kita. Listrik statis, hanya listrik statis. Kalau misalnya nggak sesuai, Bapak Ibu bisa carinya dari Google, di download dulu, baru nanti masukkan ke sini bagian upload.
upload gambar. Jadi pilihannya banyak, bisa lihat dari elemen, bisa juga mengupload, masukkan, ini upload filenya dari misalnya dari laptop yang sudah kita unduh tadi dari Google. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya udah selesai, kita mau buat dalam bentuk PPT, bisa. Caranya nih, klik share. Jadi nanti ini klik download. Pilih, ini kan masih PDF standar. Ganti dengan PPTX ini. Ini ada macam, ada yang dalam bentuk PDF, kemudian PPT, bisa juga menjadi video, jadi gambar. Ya Bapak Ibu, sudah paham? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ngasih pertanyaan, ada juga giftnya dari saya. Ini supaya Bapak Ibu semangat semuanya. Saya Bu. Ya silakan Bapak. Ini kita makin seperti ini. Gimana nih mengubahnya ke PowerPoint biar bisa slide-nya ganti-ganti begitu? Ini kan masih dalam satu gambar ini jadinya. Dalam satu gambar ya Pak. Bentar ya Pak, saya lihat. Tadi Bapak buat udah presentasi gitu. Iya. Jadinya gini. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini gambar biasa. Bagaimana Bapak Ibu ya? Manual. Ya ada juga. Itu apa dia? Kumat-kumatnya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau coba dikasih. Membuat apa? Oh, membuat Tanpa udah maksud apa? Nah, udah pun berani. Isikan minum ini Pak. Boleh. Iya, iya, iya.
Oh, berarti ceritanya jadi ada banyak di dalam. Hah? Bisa datang. Mana kaya jarumnya? Itu jarum. Ada loh. Kampusnya SD Impres. Habis kampung balik. Mana namanya? Iya. Apa dia? Tiket ya? Iya. Apa nama tiketnya? Tangan di atas. Berikan edukasi kepada semuanya. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu bisa sharing sama saya kalau menghadapi kendala ataupun kita hari ini ya berbagi ilmu apapun yang menggunakan coding tadi dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi terima kasih kepada Bu Patmi yang telah berbagi kepada kita tentang coding dan artifisial. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Patmi menjadi hal yang baru bagi kita dan bisa kita praktekkan di dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita dalam memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Panai Hulu. Saya sebagai moderator mungkin banyak perkataan saya yang kurang tepat di hati, untuk itu saya minta maaf. Demikianlah kegiatan kita untuk hari ini, maka kegiatan kita akan kita lanjutkan besok yang nantinya pematerinya Bapak Sukimin SPD. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kembali kita ke posisi masing-masing. Kalau ada yang masuk silakan kembali masuk dalam kelas. Demikian dari kami, terima kasih.